Di laut saya kebetulan di Pelaut apa? operasi ikan tuna. Ya kalau kondisi lagi sepi nih, kadang berpikir agak pengen berubah pikiran, pengen berontak gitu loh. Di sini lebih nyaman sekarang. Nah, alhamdulillah nyaman, udah kumpul sama anak istri, udah sekolah ya. di sini. Dalam satu malam pernah sih paling banyak sekitar 18 buah lah. 1.800.000 sampai 2 juta. Lalu kebetulan pas lagi kemarin agak rame nih, itu udah dicandelin lah, tapi baru tanah sih. Perkenalkan, nama saya Dani. Kebetulan saya owner di Martabak Harum, tepatnya di Selatan Pasar Bantul. Jadi mudah-mudahan sekali nyoba bisa cocok selamanya. Sore Pak. Sore. Ini jualan apa ya Pak ya? Martabak, telur sama terang bulan Mas. Oke. Itu kok di depan ada Portugal itu apa sih Pak? Oh, Portugal itu sebenarnya plesetan. Apa Pak, itu? Plesetan. Purwokerto Tegal. Karena Purwokerto Tegal. karena saya itu kan tinggalnya di perbatasan antara Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes. Oke. Itu. Ini bahannya apa Pak? Bahannya ini telur, sayur, sama daging, nanti campuran daging. Ini telurnya berapa? Telurnya 2. Kalau yang spesial pakai telur bebek. Kalau yang super nanti 3 telurnya. Terus apa lagi? Ini dagingnya. Tinggal Yang sapi aja Pak? Oh ya sapi ya, lupa. Nggak apa-apa? Bisa, nggak apa-apa. Dia pakai dua. Ini ada daging sapi sama ayam. Dia pakai telur sapi, daging sapi sama daging ayam. Oh itu dimasak dulu ya? Dimasak dulu. Dia kan nanti dimasak, habis itu dicincang, baru dimasak pakai bumbu. Ini pakai sayur. Oke. Itu sayur apa Pak kalau kayak buat ayam? Ini luncang. Enggak, maksudnya yang buat apa? Ayam sama dagingnya tadi loh. Oh, ini kalau yang ayam tuh bumbunya pakai bumbu rica-rica. Bumbu rica. Kalau yang daging sapi, bumbunya bumbu rendang. Bumbu rendang. Jadi ada rempahnya ya? Ada rempahnya bumbu. Ini ada campuran bumbu karinya. Oh, ini ada campuran bumbu kari. Yang lainnya standar ya? Standar, garam sama penyedap ya? Penyedap molto. Ini digoreng. Oh, ini bikin ya, bikin kulit dulu ya. Ini kulitnya bikin sendiri atau gimana? Bikin sendiri. Dulu belajar jualan martabak ini dari... Iya, kebetulan saudara tuh ada yang jualan ini. Ada cabang di Monjali, ada yang di jauh sana luar Jawa, Kalimantan, ada juga yang di Madura. Oke, ini belajarnya berapa lama jenengan Pak? Agak lama juga sih, 1 bulanan. Karena otodidak sih putarnya. Ini yang lama, yang susahnya kan ini yang bikin kulit. Yang bikin, apa? Ngelebarin kayak gini apa? Oh, yang triknya ini. Agak lama untuk apa ya istilahnya, melancarkan. Kalau yang ini kan tinggal kita ngatur besar kecilnya api. Semua adonan kan dibikinnya di rumah. Oke. Ini tinggal goreng. Tinggal goreng. Iya. Ini dimasukin ke ke wajan nanti. Wajan dulu ya. Tinggal digoreng. Ini kalau ini bahannya apa sih Pak? Yang tepung. Ini kalau saya sama pakai tepung cakra sama minyak goreng campur garam. Oh, bisa lengket. Telur, kasih telur. Itu. Memang teksturnya. Memang teksturnya gitu, karena kayak kalau saya pakai jenis protein tinggi. Oh gitu. Gandumnya. Itu mereknya apa tadi? Ini cakra, tepung cakra. Ini terus diapain Pak? Ini nanti goreng di sini. Kalau sehari minyaknya habis berapa banyak Pak? Enggak mesti ya, kalau lagi agak rame 1 liter 2 liter lah habis. Kalau hari biasa ya 1 liter, kadang lebih. Oke. Nah, ini kan kadang saya pernah tanya tuh sama tukang jual martabak, yang seringkali yang membedakan kulitnya itu memang benar ya Pak ya? Ada yang pakai telur kulit gandum segitiga, ada yang gandum yang jenis protein rendah juga ada. Bedanya apa itu? Nggak tahu juga sih, kalau saya kan lebih dulunya pakai ini. Kalau dari dulu pakai ini udah nyaman gitu loh. Karena saya pernah nyoba pakai jenis tepung lain, kayak kurang pede. Jadi sobek ya. Oke.
Ini berapa lama Pak? Gak lama sih, Enggak, sekitar apa gorengnya paling 5 menit. 5 menit. Tergantung besar kecilnya api. Biasanya pakai api sedang kecil. Kalau udah masuk kayak gini dibesarin. Saat itu. Itu bedanya kalau sama yang telur ayam tuh apa sih Pak? Maksudnya bentuknya atau apa gimana? Bedanya kalau telur ayam itu kan dia ngelembung, dia besar. Malah ngelembung. Kalau bebek malah kalau enggak? bebek malah enggak, lebih padat. Oh gitu ya. Tapi tergantung selera orang sih. Ada yang maunya telur ayam, ada yang maunya telur bebek. Iya. Ini udah berapa tahun Pak? Hampir 7 tahun Mas. 7 tahun? 7 tahun. Di sini langsung jualan langsung di sini. Oke, nggak pernah pindah kemana-mana. Dulu modalnya habis berapa Pak untuk semuanya? Modal semua sih sekitar ya 15-an lah. 15-an. Itu udah balik modal belum Pak? Ya kalau hitungan balik modal udah. Berapa lama kalau boleh tahu? Balik modalnya agak lama juga sih. Hampir 2 tahunan ya. 2 tahun Sekitar ya? 2 tahunan. Oke. Untuk modal hariannya Pak? Modal harian Kayak apa bahan-bahan itu untuk jualan hari ini misalnya? Ya minim kita belanja biasanya untuk martabak manis telur 300-an lah per harinya. Pernah nggak mencapai penjualan paling banyak dari 7 tahun itu? Pernah mencapai titik berapa itu? Saya itu pernah, karena saya itu pendapatannya kan dari offline sama online. Iya, semuanya omset semuanya. Dalam satu malam pernah sih paling banyak sekitar 18 buah lah. 1.800.000 sampai 2 juta. Sampai 2 juta pernah ya? Pernah. Kalau paling banyak kan pernah sampai 2 juta tuh. Paling sedikit? Paling sedikit pernah 300. Modal balik modal aja. Iya, ada lebih dikit lah. Lebih dikit ya. Tapi hitungannya rugi ya, rugi waktu ya. Rugi waktu hanya. Rugi waktu, tenaga semuanya. Oke. Terus Pak, jenengan dulu sebelum kerja ini jualan ini kerja apa? Dulu tuh saya ya pindah-pindah sih. Saya terakhir sebelum jualan ini saya di laut. Di laut saya kebetulan di pelaut apa? Operasi ikan tuna. Kapal nelayan. Oh kok terus padahal itu kan gajinya gede Pak. Kenapa jenengan malah pindah ke sini? Ya kalau itu kan nunggu persetujuan dari istri sih. Kebetulan istri kurang setuju kan harus meninggal anak istri ya. Pertimbangannya itu. Jadi aku ngalahin. Kok terus memutuskan jualan martabak nggak yang lain gitu? Kebetulan saya itu kan, ya ini karena saudara kebanyakan ada 3 yang jualan ini. Nah gerobak itu ada 2 yang nggak dipakai. Jadi saya pakai. Terus ya secara di pelaut itu kan orang dalam tanda kutip kan orang melihat uangnya besar ya Pak ya. Terus ketika jenengan terus jualan martabak seperti ini ada yang anggap remeh nggak Pak? Ya, ada yang merendahkan gitu? Tetap ada lah. Untuk khususnya kawan-kawan yang tahu dulu saya awalnya kerja di mana tuh, gitu ya. Tahun sekali ya pulangnya Pak? Iya, sekitar tahun sekali. Tahun sekali ya. Oke, akhirnya di sini lebih nyaman sekarang. Nah, alhamdulillah nyaman, udah kumpul sama anak istri, udah sekolah ya. Di sini. Tapi keluarga di sini semua? Sini semua, kumpul di sini. Sekolah udah sini, udah domisili sini, udah aman lah. Istri orang sini juga? Istri enggak, sama orang. Sama? Masih satu. Teman tinggal di sini ya? Tinggal di sini. Oke. Ini jadi berapa Pak? Ini 12. 12. Potong tengah dulu. Ini harga? Ini harga yang spesial daging sapi itu 27.000. 27.000. Oke. Pak, ini yang paling rendah berapa harganya? Yang paling mahal berapa? Harga terendah untuk martabak manis itu 12.000. Itu toppingnya cuman original yang polo susu. Kalau yang paling mahal yang martabak telur apa manis? Martabak telur kalau paling mahal. Berapa itu? Sekitar 47.000. 50.000 itu yang VIP. Daging itu yang sapi. besar. Plus sapi ya, daging sapi tambahan topping jamur sama keju. Oh gitu. Itu tadi 12 sampai 50.000 ya. Oke. Biasanya kalau pembeli itu biasa banyak telurnya apa yang manis Pak? Nggak mesti juga sih ya. Tapi ya standar lah. Kadang imbang lah antara manis dan telur. Oke. Pak, ini Pak, jenengan kan udah jualan 7 tahun ya.
dari hasil jualan apa ini itu sudah terwujud apa aja Pak? Ya kebetulan pas lagi kemarin agak rame nih, itu udah dicandelin lah, tapi baru tanah. Tanah. Selain itu? Ya kalau motor udah. Kendaraan. Paling kendaraan udah. Sekolah, alhamdulillah ya lancar. Bisa membaik semua ya. Kumpul bisa kumpul keluarga lagi. Keluarga. Itu yang paling nyamannya di situ. Nyamannya di situ ya, walaupun nggak sebesar yang di laut. Waktu di laut. Tapi jenengan apa memang sudah ikhlas gitu, enggak kan biasanya kalau merasakan kerja laut, gaji besar, terus jualan ini kan langsung jomplang gitu ya. Itu gimana ngatasinnya Pak? Awalnya sih memang kayak ya kalau kondisi lagi sepi nih, kadang berpikir agak pengen berubah pikiran, pengen berontak itu loh. Balik ke curhat, pengen sama istri. Alasannya paspor masih hidup nih, sayang kalau nggak dilanjutin. Udah nggak usah, disyukurin dapat berapa. Orang jualan juga kadang ramai kadang sepi gitu. Cara apa ya, mendinginkan perasaanku kadang istriku. Ya untungnya ada istri diri. Ini buka jam berapa sih Pak? Jam 5. Jam 5 sampai jam 12. Jam 12 malam. 12 malam. Pak, ini kan jenengan sudah punya pelanggan ya? Ya. Nah, resep larisnya itu apa sih? Resep larisnya? Ya, orang datang balik lagi ke sini, beli lagi, pasti jenengan punya pelanggan toh. Nah. Kebetulan untuk daya tarik, kalau tempatku sih saya biasanya pakai kupon. Kupon? Per 10 pembelian. Gratis satu. Terus bebas. Kalau untuk yang free-nya itu martabak manis, coklat susu apa kacang coklat. Gitu. Oke, itu yang daya tarik. Daya tariknya. Kedua, saya itu dari dulu tidak pernah, pertama buka sampai sekarang tuh tidak pernah naikkan harga. Oh, stabil di harga itu. Dari pertama sampai sekarang itu 7 tahun ini saya baru naikin cuma 3.000. Oke. Kesulitannya apa sih Pak kayak gitu Pak, jualan kayak gini? Kendalanya memang sebenarnya kayak harga bahan-bahan gitu kan sering naik turun tuh, kayak telur itu kan. Tapi saya pikir kalau masalah harga bahan pokok itu kan nggak semuanya akan naik. Misalnya sayur nih naik, tapi yang lain masih stabil. Makanya ketika saya mau naikin harga yang langsung di atas 5.000 misalnya, saya nggak tega rasanya sama pelanggan saya. Jadi tak bikin standar aja lah, yang penting masih ada sisa. Yang penting dikit, untung ya. Untung, ya itu udah berkah lah. Stabil ya. Stabil, jadi nggak terlalu mikir keuntungan banyak. Jadi yang lebih ke situnya. Menurut pengalaman Bapak untuk memulai usaha itu harus mulai dari mana dulu sih? Intinya begini, kalau mau memulai usaha dari awal, dari nol, intinya kita harus kuat, harus sabar. Kalau masalah modal, ya memang harus nggak cukup satu modal ini. Kalau saya ngalami dulu, modal harus double. Karena memang pertama jualan itu kan kita nggak bisa narget harus pendapatan sekian dalam satu hari. Makanya sementara kayak saya kan bahan jadi nih. Ketika barang bahan ini yang dalam satu malam satu perjualan itu nggak habis, resikonya kita harus buang. Iya. Terus kalau untuk besok dipakai lagi, nggak bisa, resikonya nanti lari pelanggannya. Itu makanya, kecuali memang jualan yang barang-barang bisa bertahan untuk minimal 3-4 hari. Mungkin modal dalam sekali modal satu kali mungkin cukup. Kalau saya ngalami sekitar 2-3 kali modal awalnya. Jadi memang harus double ya? Harus double. Oke, untuk kalau gagal ada lagi. Ada lagi untuk besok.